Dalam sepekan terakhir, Indonesia kembali menjadi sorotan internasional. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota, dari Jakarta hingga Surabaya, memprotes kebijakan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan. Isu ini bermula dari keputusan memberikan tunjangan hunian sebesar 50 juta rupiah per bulan kepada setiap anggota DPR, angka yang sangat kontras dengan upah minimum di Jakarta, apalagi di daerah lain. Kebijakan ini langsung memicu gelombang kemarahan publik. Media internasional, mulai dari Reuters, Associated Press, hingga Al Jazeera, menggambarkan situasi ini sebagai kerusuhan terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Demonstrasi berlangsung di 32 dari 38 provinsi. Tidak hanya unjuk rasa damai, beberapa aksi bahkan berujung ricuh. Pembakaran gedung DPR daerah, kantor polisi, hingga bentrokan yang menelan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Yang menarik, protes kali ini punya dimensi simbolik. Kelompok perempuan dari Aliansi Perempuan Indonesia membawa sapu ke jalanan, menjadi simbol untuk membersihkan praktik korupsi dan keserakahan politik. Simbol ini kemudian viral di media sosial, memperkuat citra DPR sebagai institusi yang jauh dari rakyat. Presiden Prabowo, yang baru menjabat kurang dari setahun, tidak bisa tinggal diam. Ia mengumumkan pencabutan sejumlah fasilitas DPR, termasuk pembatasan perjalanan luar negeri anggota dewan. DPR sendiri akhirnya setuju untuk meninjau ulang tunjangan mereka. Tapi, langkah ini dinilai terlambat. Kepercayaan publik sudah terlanjur runtuh. Dari sisi internasional, beberapa negara bahkan mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak ke Indonesia, khususnya Bali dan kota besar lain. Ini menandakan bahwa krisis DPR bukan hanya isu domestik, tapi sudah mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Jika ditarik lebih dalam, ada dua hal yang bisa kita analisis. Pertama, masalah kesenjangan ekonomi yang tajam. Bagaimana mungkin, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, DPR justru menambah fasilitas mewah bagi dirinya sendiri. Kedua, masalah representasi politik. DPR dianggap gagal menjadi wakil rakyat dan justru sibuk mengamankan kenyamanan pribadi. Dengan demikian, protes ini bukan sekadar soal tunjangan. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap kesenjangan kekuasaan. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah korektif pemerintah cukup untuk meredam krisis? Atau justru membuka babak baru ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan institusi politik secara keseluruhan? Satu hal pasti, dunia kini sedang memperhatikan. Dan bagi rakyat Indonesia, momentum ini bisa menjadi titik balik. Apakah DPR akan berubah atau semakin kehilangan legitimasi di mata rakyat?